Wasilah itu kalau secara ini bisa musyrik kita. Wasilah itu. Iya. Artinya Coba musyriknya dari mananya Pak Haji? wasilah itu misalnya kepada orang meninggal, ke kuburan. Ya bapakku misalnya. Atau siapa ya kiai, tolong sampaikan doa saya kepada Allah, tolong saya supaya jadi selamat, jadi senang di dunia, bahagia di dunia. Ya Allah tolong sampaikan kepada Allah misalnya gitu. Itu wasilah yang salah. Itu. Wasilah. Kalau saya wasilah yang benar, minta tolong dong sampaikan kepada ini, atau saya minta doakan kepada antum supaya saya selamat di perjalanan, supaya usaha saya sukses. Itu wasilah yang benar, tapi wasilah yang tidak ada orangnya. Nah, konsepnya wasilah itu sendiri apa Pak Haji? Pelantara. Oke, pelantara. Ya. Pelantara. Tapi menurut pandangan Pak Haji, orang yang minta ke kuburan itu musyrik. Iya, atau minta kepada orang yang ulama yang sudah nggak ada, kan ada disebut banyak orang yang begitu minta. Oke, cuman pertanyaannya begini, ketika seseorang berziarah, mereka tidak minta sama ulama itu, mereka tidak minta kepada orang yang sudah meninggal dalam kubur, mereka hanya mendoakan mereka yang sudah meninggal, tentunya doanya sama Allah. Pertanyaan saya, apakah itu juga disebut syirik? Tidak. Oke, jadi konsep Pak Haji itu yang syirik itu adalah orang yang minta-minta ke kuburan, yang minta-minta sama orang yang sudah meninggal. Itu adalah konsepnya. Atau menyebut-nyebut pada seseorang yang dulunya sebagai ulama, ini dia bicara ya saya ini tolong sampaikan atau bantu saya doakan supaya ini. Nah, karena menganggap orang yang soleh itu, ulama itu sudah dekat sama Allah, sehingga kita minta sama dia supaya dia ngomong sama Allah gitu loh. Padahal Allah sendiri ud'uni astajib lakum. Konsepnya begini Pak Haji. Saya datang ke presiden. Kemudian dengan niat saya ingin meminta bantuan. Lalu kemudian pertanyaan saya, ketika saya datang ke presiden minta bantuan, presiden nggak kenal saya. Presiden nggak tahu saya, apakah proposal saya diterima? Diusir kali ya. Ya apa antum? Saya diusir dong ya. Ya siapa antum? Siapa? Kita menjaga pintu, siapa suruh masuk dia? Dia siapa sih? Ya. Gitu. Sepakat ya? Iya. Sepakat Pak Haji ya? Oke. Harus dikenal saya dulu. Tapi bagaimana kalau saya datang ke presiden dengan membawa proposal, dengan membawa anaknya presiden? Anaknya presiden siapa? Presiden yang bersangkutan. Presiden yang bersangkutan anaknya langsung. Karena kebetulan dia teman kerja saya. Yang bawa. Iya, artinya saya minta bukan terbalik, dia yang bawa antum. Ya, dia bawa saya atau saya minta dia untuk disodorkan ke presiden. Karena antum dekat sama anak presiden, ayo dong saya minta tolong kepada bapakmu, tapi melalui kamu nanti antarin ke bapak. Boleh kan? Ya boleh lah. Itu langsung hidup, sama-sama hidup. Tapi anak minta tolong sama antum, ya bisa dong. Terserah mau dibantu apa enggak, terserah kan. Ya. Apa bedanya dengan kita membawa nama Nabi ketika kita berdoa dengan Allah kepada Allah, kita bawa nama Nabi untuk mengijabah doa kita, atau kita menyertakan nama orang-orang soleh untuk mengijabah doa kita? Itu kalau saya pemahaman saya nggak bisa, karena Allah ini kan tadi sebutkan ud'uni astajib lakum. Di dalam ayat lain kepadaku, aku dekat, lebih dekat dari olat lehermu. Jadi tanpa perantara kalau doa itu langsung. Pak Haji ya. Ini kaitannya saya tidak bicara tentang orang-orang yang hidup di zaman kita ya. Saya bicaranya tentang para nabi, tentang orang-orang wali-wali terkenal kemasyhuran kesolehannya lah ya. Bicaranya untuk mereka. Yang jelas maksud aja, saya begini. Yang jelas aja. Saya kasih contoh. Saya kasih Imam Syafi'i, saya kasih contoh. Ya Allah ya Rabb, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad, semoga engkau mengijabah doa saya. Apakah itu juga syirik Pak Haji? Apa bedanya dengan analogi tadi ketika saya bawa ke Jokowi putranya langsung, saya minta tolong kepada, tetap yang minta bukan kita minta kepada nabinya, tapi yang kita minta artinya Allah. Rasulullah itu sudah tidak bisa membantu kita.
karena beliau sudah meninggal. Bukankah di dalam ayat yang Rasulullah tekankan hati Allah, hati Rasul, kita taat Allah, taat Rasul, Al-Quran dan hadisnya. Di dalam ayat ketika Rasulullah berdoa, sahabatnya berdoa, tidak mengantarkan, menarik Rasulullah supaya doa saya diterima sama Allah. Tidak begitu. Gimana ceritanya begitu? Bukankah di dalam ayat la tahsabanna alladzina qutilu fisabilillahi amwat? Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang meninggal itu pernyataan Allah sudah itu. Memang betul itu meninggal dalam arti ya mungkin apa yang nggak ada kan udah fisiknya. Iya, iya. Nah, fisiknya sudah nggak ada, udah ada di kita tidak membawa fisik, Pak. Hanya saja ajaran yang disebut bukan itu. Ketika kita memohon sama Allah, bukan fisiknya yang kita hadapkan ke Allah, tapi namanya yang kita sertakan di dalam doa kita supaya ijabah doa dari Allah, pengijabahan doa dari Allah. Artinya katakannya gini nih, Rasulullah pernah nggak menyampaikan pada sahabatnya nanti kalau mau berdoa bawa nama saya? Tidak, kan gitu. Kan gitu. Nanti kalau kamu berdoa bawa nama saya, karena saya itu orang yang mulia, yang dijamin segala macamnya, sebut nama saya, kamu doa kepada Allah supaya Rasulullah itu membantu mengabulkan doa. Pernah ajaran itu disampaikan pada sahabat. Tapi Nabi pernah menyampaikan satu hadis, Pak. Apa itu? Di dalam hadis, di dalam kitab Mafahim Yajib Antusoha, karya Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di situ ada hadis. Hadis bagaimana Nabi Adam diutarakan oleh Nabi sendiri. Ini kisah cerita dari Nabi. Nabi yang mengungkapkan hikayat itu. Bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, lalu ia memohon ampun sama Allah. Tapi tidak diterima dulu. Ketika Nabi Adam itu membawa nama Nabi Muhammad, kurang lebih redaksinya begini, ya Robbi bihaqi Muhammad, ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad, semoga engkau mengampuni aku. Kemudian Allah ampuni. Allah tanya Nabi Adam, kenapa kamu bisa tahu nama tersebut sedangkan nama itu belum aku ciptakan? Kata Nabi Adam, aku ketika diciptakan oleh engkau ya Allah, aku angkat kepalaku, lalu aku melihat di tiang-tiang aras tertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak mungkin nama tersebut bersanding dengan namamu, melainkan nama itu cinta kepadamu dan engkau juga cinta kepadanya. Maka kata Allah, benar engkau Adam. Andaikan bukan karena nama Nabi Muhammad, kamu nggak bakal diampuni. Apakah kita tidak boleh mempraktekkan riwayat itu? Saya juga pertama tidak pernah mendengar dan tidak pernah menemukan riwayat itu, sehingga ya apa ya, bisa saja saya no komen dengan itu. Tapi yang jelas apa namanya, doa itu kan kata Allah, ud'uni astajib lakum. Itu jelas banget itu kan. Ud'uni astajib lakum. Udah pasti aku dijawab. Tidak ada indikasi melalui menggiring orang lain. Saya yakin Pak, doa itu diijabah. Saya kasih analogi lagi Pak Ajis. Begini, saya mau nanya Pak Ajis ya. Pak Ajis punya anak. Anak tersebut Pak Ajis belikan baju baru. Ya, belikan baju baru. Kemudian anak tersebut ketika pulang minta sama Pak Ajis, Pak, saya pengen dipakaikan baju baru. Tapi si anak tersebut habis main di tanah merah. Pertanyaan saya, kira-kira Pak Ajis memakaikan baju anak tersebut? Mandi dulu lah. Mandi dulu ya? Dulu lah. Sepakat ya? Iya, sepakat. Itu logika ya harus begitu dong. Masa anak kota dipakai baju baru kan gak jelas. Artinya begini Pak Ajis, saya minta sama Allah. Doa itu kan minta ya. Saya minta sama Allah. Tapi saya ini orang yang banyak dosa, dipenuhi dengan dosa, pagi siang sore malam berbuat dosa. Nah, ada kan ada sejarah. Pertanyaan saya, 100 orang terakhir itu. Itu banyak. Pertanyaan saya, ketika saya minta sama Allah dengan banyaknya dosa ini, minta sama Allah, seperti anak kecil minta dipakaikan baju,
Ya Allah, berikan saya harta. Pertanyaannya, apakah Allah langsung memberikan saya harta? Lalu kemudian anak kecil tersebut bilang, oh kata Pak Haji tadi bilang, enggak, saya suruh mandi dulu itu. Berarti ada beberapa step by step. Bukan berarti Pak Haji itu tidak memberi, tidak mengijabah. Pasti orang tua mengijabah. Cuman masalahnya anaknya kotor. Saya ketika minta sama Allah, minta nih ya Allah, saya pengen kaya. Pertanyaannya, apakah Allah langsung membuat saya kaya? Ada step by step dong. Lihat dulu saya nih kondisinya seperti apa, pantas atau tidak, layak atau tidak. Kan seperti itu ya. Ketika saya udah pantas, Allah beri pasti. Cuman Allah itu pasti mengijabah. Kapan waktunya terserah Allah. Cuman di dalam hal ini ketika saya sadari bahwa oh saya ini ternyata banyak dosa. Nah, tapi saya bersikukuh. Bersikukuh untuk apa? Untuk diijabah doa saya. Salah satu di antaranya saya menyebut ya Allah, dengan haknya kekasihmu Muhammad, ya Allah, ijabah doa saya. Pertanyaan itu maksudnya, bisakah membawa nama, bukan orang, nama, karena Allah cinta kepada nama ini, ijabah doa dari Allah bisa lebih cepat. Kalau saya nggak sepakat dengan itu. Oke. Nggak sepakat. Nggak apa-apa Pak Haji. Nggak sepakat.